Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, izinkan pada kali ini saya mencoba menyampaikan kronologi singkat terkait dengan permasalahan dugaan penggelapan pembayaran beras bansos yang ada di Kabupaten Jepara. Permasalahan ini saya sampaikan berawal dari suatu kerjasama bisnis, suatu kerjasama bisnis yang memakai kop dan stempel Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara, dan di situ ditandatangani oleh pejabat Perumda Jepara, yang menjabat sebagai PLT Direktur Utama Perumda Jepara. Dari kerjasama bisnis tadi, di sini secara spesifik saja saya menyebut pihak kedua adalah Pak Robi, karena ada korban lain, tapi tidak saya sebut di sini. Kita fokus di Pak Robi. Pihak dua yang tanda tangan adalah Pak Robi. Di dalam klausulnya istilahnya ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak antara pihak 1 dan 2, dan telah sepakat di situ tanda tangan dan bermaterai. Dari perjanjian tadi, kerjasama bisnis tadi, intinya pihak 2 dalam hal ini Pak Robi adalah salah satu petani yang ada di Jepara, berkewajiban untuk mensuplai beras ke agen e-warung yang telah ditunjuk. Mensuplai beras ke agen e-warung dalam program bantuan sosial. Jadi kerjasama bisnisnya kalau di sini tertanggal 23 Juni 2020. Seiring berjalannya waktu, permasalahan ini muncul sejak Agustus 2021. Jadi permasalahan ini muncul sejak Agustus 2021, yang intinya pihak Perumda Aneka Usaha Jepara tidak membayarkan, istilahnya tidak membayarkan atas beras-beras yang sudah dikirim Pak Robi ke agen e-warung sejak Agustus 2021. Sehingga dengan tidak dibayarkannya tersebut, Pak Robi sudah berupaya menagih komunikasi, bahkan audiensi di DPRD Kabupaten Jepara, Komisi C, 2 kali, dan itu pun tidak membuahkan hasil. Kemudian sampai audiensi dengan bupati, dan di situ sudah keluar nota dinas yang salah satu klausulnya atau pada intinya adalah permasalahan ini menjadi tanggung jawab Perumda. Jadi tanggung jawab Perumda. Tapi ternyata setelah 2 minggu itu pun tidak ditepati, sehingga Pak Robi berupaya melalui pendampingan saya melakukan upaya yang dilakukan. Pertama adalah memohon, saya mengirim surat permohonan pembayaran. Terus somasi 1, 2, 3
Lalu dengan adanya somasi itu akhirnya dari Perumda memanggil kita untuk dilakukan mediasi. Dari beberapa kali mediasi itu pun tidak membuahkan hasil. Dalam arti di sini tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran ini. Jadi klarifikasi, ya, mediasi, somasi, bahkan Pak Robi secara pribadi mendatangi yang bersangkutan ke rumahnya, itu pun tidak ada penyelesaian. Sehingga seiring berjalannya waktu, bahkan sudah dilakukan cross check data yang pihak satu diwakili, ada perwakilan dan bersama kuasa hukumnya kita sudah cross check data dan mereka menyampaikan akan menyelesaikan selama 1 minggu atau 1 minggu sampai 2 minggu, dan kita pun masih menerima itikat baik mereka. Istilahnya ada kata-kata 2 minggu akan diselesaikan, dan salah satu kuasa hukumnya menyatakan saya yang bertanggung jawab andaikan tidak ada penyelesaian. Dalam kurun waktu 2 minggu tadi ternyata tidak ada penyelesaian sama sekali. Bahkan pihak-pihak tersebut kita hubungi pun tidak ada itikat atau tidak kooperatif. Konsekuensinya ketika cross check data dan 2 minggu tidak diselesaikan, kita akan melakukan konferensi pers bersama. Dan waktu itu kita lakukan konferensi pers, kita undang pihak-pihak yang bersangkutan, ternyata tidak hadir, dan yang hadir adalah dari teman-teman media. Nah, anehnya setelah kita konferensi pers bersama, esoknya dari pihak Perumda juga melakukan konferensi pers di kantornya, yang intinya mereka tidak bertanggung jawab atas permasalahan tidak dibayarkannya beras yang sudah dikirim Pak Robi ke agen warung tersebut. Oke, kita khusus ya pagi ini saya mencoba tadi secara garis besar perjanjian kerjasama bisnis antara dua belah pihak, di situ memakai kop dan stempel Perumda, ditandatangani pejabat Perumda, dan ada stempel resmi bermaterai. Ya. Andaikan dari pihak Perumda tidak mengakui, dan tidak bertanggung jawab atas pembayaran beras kepada agen warung atas dasar kerjasama tersebut, harusnya dari pihak Perumda atau Pemkab Jepara bisa mengambil langkah hukum, yaitu andaikan dia tidak merasa bertanggung jawab atau tidak mau bertanggung jawab, berarti surat kerjasama bisnis yang memakai kop, stempel, dan tanda tangan pejabat Perumda itu palsu. Ya, katakanlah itu palsu. Andaikan palsu, dan pihak Perumda dirugikan dalam hal ini selama kurang lebih 3 tahun, 2021 sampai sekarang 2024, pihak Perumda tidak pernah melakukan upaya hukum, atau Pemkab Jepara dalam hal ini Bupati Jepara, karena dalam perdanya itu kan direksi, dewan pengawas, dan KPM, kuasa pemilik modal dalam hal ini bupati, ya, itu saling berkaitan. Tapi khusus kali ini kita abaikan itu, ya, kita akan bahas di sesi yang lain. Kita kembali lagi. Andaikan surat perjanjian bisnis itu palsu,
Berarti Perumda dan Pemkab Jepara atau Dewan Pengawas atau siapalah harus melakukan upaya hukum. Tapi selama ini, selama kurang lebih 4 tahun, Perumda atau Pemkab Jepara tidak melakukan upaya-upaya itu. Dan di nota dinas audiensi sudah sangat jelas bahwa permasalahan ini adalah tanggung jawab Perumda. Tapi sampai saat ini, sampai kasus ini kita bawa ke Krimsus Polda Jateng dan masih berproses, dari pihak Perumda atau Pemkab Jepara tidak melakukan upaya-upaya itu. Itu andaikan palsu. Ya, tidak melakukan upaya itu. Andaikan itu tanggung jawab Perumda, ternyata sampai sekarang juga mereka tidak menyelesaikan kewajibannya. Ya. Jadi dalam hal ini khusus season ini saya ingin menyampaikan ya, tanggung jawab dari Pemkab Jepara atau DPRD Jepara ya. Toh kita sudah melakukan audiensi 2 kali dengan Komisi C dengan permasalahan ini. Ya. Harusnya Pemkab maupun DPR ini permasalahan ini menjadi perhatian. Karena apa? Pak Robi sebagai petani beras ya, itu membantu kelancaran program beras bansos yang ada di Kabupaten Jepara. Tapi dengan permasalahan yang dialami oleh Pak Robi dari Pemkab maupun dari DPRD yang sebagai pengawas ke eksekutif ya, selama 2021 sampai sekarang tidak ada statement yang keluar, tidak ada upaya hukum yang dijalankan ya, sehingga yang menjadi korban adalah petani kecil ya. Pak Robi jelas terdampak keluarganya ya, diuber-uber tanggungan hutang, diuber-uber oleh petani yang menagih. Seharusnya dari pemerintah ini memperhatikan, dia yang membantu kelancaran program bansos. Bahkan dalam klausul dalam perjanjian itu bahwa ada DP 50%, beras dikirim ke agen, maksimal 1 minggu pembayaran dilakukan pelunasan. 1 minggu, tapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada realisasi. Bahkan kemarin ketika kita diberikan kesempatan audiensi, mediasi di Krimsus Polda Jateng yaitu tanggal 29 Mei ya, diberikan waktu 2 minggu dari pihak pertama untuk menyelesaikan ini. Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada itikat penyelesaian. Itu sebagai gambaran singkat permasalahan Pak Kaji Robi. Itu dari saya. Terima kasih. Semoga menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Jepara maupun DPRD Jepara maupun pemerintah pusat bahwa di Jepara, Jawa Tengah ada permasalahan ini selama 3 tahun yang tidak ada penyelesaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.